A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wasahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, saat ini pasti kita semua tahu di media sosial yang ramai sekarang ini tentang habaib atau para keturunan-keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ramai, apakah habaib asli atau palsu? Yang palsu atau asli? Artinya apakah mereka-mereka ini keturunan Nabi benar atau tidak? Ini yang ramai sekarang. Tapi saya tidak mempermasalahkan masalah ini. Mau asli, mau palsu atau asli, no problem. Tidak ada urusannya agama. Apa sebab? Allah itu maha adil. Dan seadil-adilnya. Tidak membedakan dari yang satu dengan yang lain. Tidak membedakan keturunan siapa, tidak. Maka saya mau asli, mau palsu, tidak peduli. Apa kelebihannya? Kelebihannya sama dengan kita, tergantung. Apakah kita sudah Islam, benar-benar Islam? Ini yang jadi masalah. Saya tidak peduli mau asli Habib, mau tidak peduli. Allah itu tidak membeda-bedakan. Allah itu maha adil. Kecuali Allah itu seperti kita berpihak sana sini. Tidak. Coba kita lihat dari sejarah Nabi Nuh. Tidak bisa menyelamatkan anaknya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau wafat, tidak pernah menyebut keturunannya. Wahai keturunanku, tidak pernah. Yang disebut apa? Umatku. Apalagi keturunannya, mulutnya kotor. Nauzubillah.
Ketika Nabi mau wafat, apa kata beliau kepada putrinya? Sholat, 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 karena aku tidak mampu memasukkan kamu dalam surga. Apalagi cucunya, kita nggak tahu cucu keberapa. Lalu datang membanggakan diri. Yang paling parah lagi saya mendengar, mau bodoh, mau bermaksiat dan lain sebagainya, yang penting keturunan Nabi pasti masuk surga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Memangnya surganya nenek moyang kamu? Ini pembodohan. Jadi masyarakat juga harus pintar. Makanya kita selalu belajar. Jangan sampai kita dibodohi. Akhirnya kita sudah tertipu dengan Habib ini, dengan ajarannya. Walaupun Habib itu bodoh dan lain sebagainya, pasti masuk surga. Ini kan pembodohan. Akhirnya apa? Kita melupakan tujuan utama kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tertipu dengan Habib. Saya nggak mau tahu, mau benar mau tidak, itu saya nggak mau tahu masalah itu. Sangat disayangkan kalau seandainya benar dengan kelakuan mereka seperti itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, ketika saya memperhatikan mereka ini, saya nggak tahu mau benar mau tidak, saya nggak peduli. Sepertinya mereka ini tidak punya banyak ilmu, sehingga yang dijual itu keturunan. Enggak usahlah, mendingan kita diam, tunjukkan kepada mereka bahwa begini loh keturunan Nabi. Banyak sekali saya melihat ceramah yang keseleo, banyak sekali. Justru ini tidak membimbing umat, tetapi menyesatkan umat. Kita dipaksa untuk mempercayai. Percaya sama Habib aja sudah masuk surga, lalu melupakan Allah yang punya surga. Ini sudah salah jalan. Salah jalan. Yang bukan Habib justru mau dihabibkan. Artinya yang bukan habaib justru mau dihabaibkan. Ini kan gimana sih? Berarti ini kan punya tujuan tertentu. Sudahlah, lupakan semua itu. Mari kita berusaha bagaimana caranya kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kita keturunan, kita bersyukur. Tapi jangan dijual-jual kepada orang yang dengan hal-hal yang tidak jelas. Kita itu menjual ketika kita mengatakan walaupun Habib bodoh, walaupun dia bermaksiat dan lain sebagainya, pasti masuk surga. Na'udzubillah. Seandainya Nabi Muhammad masih hidup, enggak tahu mau diapai kalian itu. Sudahlah, berhenti kita supaya kita damai. Mari kita bergandengan tangan membimbing umat
tanpa ada ini. Tanpa ada caci maki, memojokkan satu sama lain, nggak usah, nggak ada gunanya. Yang jelas saya sama sekali tidak percaya kalau Allah itu membeda-bedakan satu sama lain, tidak. Saya hakul yakin bahwa Allah itu maha adil. Itu saja yang perlu saya sampaikan masalah ini. Jangan kita mudah terprovokasi. Saya ingatkan, tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.